Selamat malam. Malam mah. Wah, ini sih tengah malam ya. Begitulah ternyata berkegiatan banyak secara online di rumah aja itu malah membuat kita perlu cari waktu yang benar-benar enak buat ngobrol. Iya, mengalokasikan. Buat refleksi, Betul. buat duduk dan ya mendokumentasi apa yang terjadi di bulan ini, karena kalau enggak Bisa lewat. lagi, kita akan ketemu hal-hal baru lagi. Iya, betul. Karena ini kan kalau misalnya teman-teman emang ada yang menyimak obrolan kita tentang sharing ini, kan ini adalah dokumentasi refleksi apa sih kegiatan kami sekeluarga, dan harapannya kedepannya bisa lebih baik lagi. Betul. Tuh. Jadi kita refleksi ya Ma. Di bulan Januari ini aku mulai dari punyanya Oji dulu deh. Karena kita kan sudah ya bersyukurlah sedang mencoba membiasakan menjurnal kan dari anak-anak sejak kecil. Minimal mereka bisa menuliskan apa yang mereka syukuri setiap hari. Betul. Dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan setiap hari. Terus kita tambahin juga ada sebuah jurnal kolom syukur. Ada kolom pembelajaran juga. Misalnya mereka belajar dari sebuah hal atau ikut kelas dan sebagainya, mereka diminta untuk menuliskan kesannya, menuliskan hal baru apa yang dipelajari. Jadi biar tidak menguap begitu saja apa yang dipelajari. Nah, dari Oji dia bilang kata yang menarik yang dia pelajari di bulan Januari adalah ikut kelas bahasa Inggrisnya bersama Tante Anet. Katanya buat dia itu menarik. Dan dia ingin yang merasa bisa ditingkatkan itu adalah tentang bahasa Inggris. Yang dia syukuri selama bulan Januari sehat. Yang menarik perhatiannya ketika melihat ada anak ayam yang menetas. Itu menjadi suatu yang menarik perhatian dia. Yang menurut dia perlu diperbaiki adalah harus lebih sering bikin konten. Mungkin maksudnya konten videonya video Minecraftnya dia ya. Dan hal yang ingin ditingkatkan yaitu bikin konten YouTube yang membanggakan yang terjadi. Hamster dan ayamnya sama-sama beranak. Iya, betul. Itu rencananya apa ceritanya Oji di jurnal Januari. Bulan Januari. Sekarang kita masuk ke refleksinya Yanti. Nah, Yanti udah nulis juga kayak Oji gitu ya, kayak kakaknya. Hal yang menarik yang aku pelajari kata Yanti. English. Nah, kelas bahasa Inggris juga. Keterampilan yang aku tingkatkan, gambar. Hal yang aku syukuri, anak cupcake lahir. Cupcake itu nama hamster. Ya. Hal yang perlu diperbaiki, ngelipet baju. Hal yang bisa ditingkatkan, ngelipet baju. Hal yang menarik perhatianku, gambarku. Hal yang membanggakan yang terjadi, anak cupcake lahir. Jadi buat kedua anak kita ternyata yang mirip adalah dari bahasa Inggris sebagai hal yang menarik dan kelahiran hewan-hewan baru di rumah. Itu yang menarik perhatian mereka. Mari kita refleksi dari diri kita sebagai orang tua. Dan menurut Mama bulan Januari adalah bulan apa? Yang apa? Sangat baik. Buat aku bulan Januari adalah bulan yang menyenangkan, bahagiakan. Iya. Nah, apa yang paling kita syukuri mah di bulan ini? Syukuri. Kalau dari catatanku sekeluarga yang jelas sehat. Betul. Itu paling disyukuri ya. Karena ya di era sekarang gitu kesehatan sangat paling ingin dijaga gitu. Kayak setiap hari ya kita rutin olahraga, bangun pagi bersama anak-anak ya supaya badan kita tetap terjaga gitu, tetap lebih fit walaupun di rumah. Terus ya itu tadi konsisten morning rutin bersama, kita bangun pagi olahraga bareng, terus ada kerja bakti, ada menjurnal bareng, terus ya bikin jus, raw jus dari sayur-sayuran. Itu salah satu morning kita yang rutin ya, yang berhasil, aku bilang bisa berhasil di bulan Januari ini dan kita cukup konsisten. Kalau Ayah apa? Buat aku yang paling karena yang paling disyukuri itu ya memang kesehatan sih. Karena tidak ada yang sakit, nggak ada yang sampai demam atau bagaimana, semuanya bisa berlangsung dengan lancar keseharian. Itu karunia terbesar menurutku di bulan Januari kemarin.
Karena pada saat yang sama di sekitaran kita kan udah mulai ada cerita-cerita yang terinfeksi COVID, ada yang di RT, ada yang teman yang pernah main ke rumah udah lama, tapi artinya kita kenal banget sama teman-teman ini yang kemudian nyata sakit sampai masuk rumah sakit. Jadi artinya suami istri lagi. Jadi artinya kesehatan itu betul-betul sangat disyukuri di masa sekarang ini gitu. Jadi aku ketika yang paling ketika aku pikir-pikir memang kesehatan sehat ini berkah banget gitu ya. Betul. Terus ya makanya kenapa setiap hari kita memaksakan diri untuk bangun pagi, menghirup udara, terus olahraga dan lain-lain itu memang ya bagian dari menyehatkan tubuh kita dan anak-anak gitu ya. Karena kan anak-anak otomatis berhenti kan semua kegiatan olahraga di luar. Jadi ya ketika kita pingin anak-anak kita sehat, di rumah ini kita semua sehat, ya kita harus memaksakan diri untuk mau capek, istilahnya capek olahraga, capek latihan fisik gitu ya. Oke. Sudah cukup Mama? Atau ada lagi yang Mama syukuri di bulan kemarin? Banyak sih sebenarnya, tapi ya itu yang paling utama sih yang dua tadi itu. Oke. Nah, kalau gitu kita masuk ke poin berikutnya mengenai hal istimewa yang terjadi pada anak-anak di bulan ini. Hal istimewa yang terjadi pada anak-anak masih tadi anak-anak konsisten morning routine bareng. Ya Ojianti bertumbuh dengan sangat baik, mereka badannya sehat. Terus badannya tuh baik lah gitu ya. Itu sih kalau yang dari catatanku. Ya, kalau istimewa itu kan berarti sesuatu yang khusus ya. Buat aku melihat bersyukur di bulan ini kita bisa kembali mencoba untuk menyalurkan energinya Oji, karena kan tidak bisa dipungkiri Oji punya kecenderungan kinestetik, nanti dia senang sekali bergerak, energinya kadang berlimpah gitu ya. Nah itu ternyata ketika bisa kita coba pertemukan lagi dengan renang di BNT, itu menjadi sebuah hal yang kita syukuri. Dan kenapa kita ngambil renang ini juga karena kita tahu, kita udah kenal guru-gurunya, kita tahu bahwa gurunya menerapkan protokol yang ketat, sehingga dulu kan latihan renang itu di satu waktu dari jam 4 sampai jam 6 kan, di semua kelas ada di situ, jadi bisa mungkin 30 anak lah dalam satu kali latihan gitu. Plus sama pengunjung-pengunjung yang lain kadang-kadang. Betul. Nah sekarang kan dijaga dan digilir gitu. Jadi ada yang jam sekian sampai jam sekian dan hari-hari tertentu. Jadi memang udah nggak bisa selalu luasa dulu. Kalau dulu kan ya hari Rabu nggak bisa, ya Kamis bisa. Kalau sekarang ya kalau udah ditentukan hari Rabu, ya hari Rabu gitu. Dan nggak bisa diganti harinya karena sudah ada jam-jam. Ya, jadi ya karena melihat itu, kondisi itu, dan melihat Oji kan sudah terbangun kan sebenarnya ke skill renangnya, dan aku tuh melihat bahwa renang ini tetap bisa menjadi sebuah skill yang bisa Oji andalkan di masa depan gitu. Apapun teknologi yang akan berkembang, ya renang, manusia ketemu air ya gitu-gitu aja gitu. Karena itu, dan itu akan menjadi sebuah hal yang bisa jadi dibutuhkan, akan membantu Oji survive dan kuat gitu di masa depannya dia. Jadi aku merasa ini perlu tetap dibiasakan lah gitu, jangan sampai hilang sama sekali di masa pandemi ini. Iya, tapi kan memang sempat beberapa bulan, 8 bulan, 9 bulan ya, 9 bulan. Ya pokoknya dari Maret sampai Desember itu berhenti sama sekali, walaupun di bulan November Desember itu BNT sebenarnya udah buka ya. Klub renangnya Oji itu sudah buka dari bulan November Desember, teman-temannya sudah pada renang ya. Dari 2 bulan itu Oji belum. Waktu itu kita masih lihat situasi, masih mikir panjang, terus ngelihat benar nggak protokol dijalankan, protokolnya gimana. Akhirnya ya begitu. Januari kita nyoba, karena kan memang nggak banyak gitu ya. Oji aja juga kadang pas latihan tuh bisa bertiga gitu. Jadi ya kita coba, dan ternyata ya bulan Februari ini kita berhenti dulu. Berhenti lagi karena cuacanya kan lagi berdasarkan perakiraan ini kayaknya musim hujan lagi terus menerus nih di tempat tinggal kita. Dan
ya kita putuskan untuk break lagi lah gitu. Biar. Dan bersyukurlah BNT itu lagi ada pengertian karena masa pandemi ini. Biasanya kan cuti ada iurannya kan. Nah sekarang katanya kalau sama cuti sama pandemi tidak ditarik. Dipahami lah ketika ada keluarga itu memutuskan tidak renang dulu tuh tidak dianggap cuti gitu, tapi tetap bisa kembali dengan tanpa uang pendaftaran. Buat aku itu sebuah pengertian yang baik lah dari sangat para baik lah. Karena kan misalnya anak nggak masuk sebulan, kalau bayarnya misalnya 100, dia nggak masuk 5 bulan udah berapa gitu kan. Di zaman sekarang 100.000 udah bisa buat belajar banyak hal gitu. Bisa buat 2 kelas online-nya belajar art misalnya itu udah 100.000, atau kelas kreasita 100.000 gitu. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita dapat dengan uang 100.000, makanya bersyukur sekali lah. Nah terus juga yang aku menurut istimewa adalah dari Yanti. Dia bukan hanya bisa ikut kelas belajar artnya sama Kak Dudi, tetapi mau, karena kita tidak pernah memaksakan kan, kita selalu menawarkan, masih lihat ini loh nanti mau dipelajari. Bulan kemarin kan Yanti belajar tentang dua pelukis besar itu plus 2 kelas sketsa kan. Nah itu yang kemudian menjadi penambahan referensinya Yanti dalam belajar menggambar. Dan Yanti mau gitu karena dan dia semangat, dan juga ada kelas mastering kan kemarin di Januari. Jadi, ini ada mastering. Januari itu ada kelas mastering, terus setiap hari Rabu. Di setiap kelas Kak Dudi itu juga ada kelas rutin setiap Kamis gitu. Jadi Yanti dan mau mengikuti semuanya. Jadi kita nggak mau memaksakan. Dia tertarik nggak sih ikut mastering apa? Mastering kedua ya. Masteringnya kali ini kan banyak sketsa lagi kan, bikin ekspresi, terus ekspresi gerak. Bukan hanya wajah, juga ada ekspresi gerak. Terus terakhir itu dia menggambar bikin bayangan. Itu kan hal-hal yang ya kita sih tahu ilmunya, tapi kita kan tidak mendalami itu. Gitu. Betul. Dan bersyukur banget ketemu mentor kayak Kak Dudi yang kemudian mau berbagi ilmunya dan anaknya mau. Anaknya senang. Buat aku istimewa. Masuk ke hal yang paling bertumbuh di bulan ini menurut Mama? Di catatan Mama ya. Apa yang menurut Mama bertumbuh? Anak-anak konsisten menjurnal. Konsisten menjurnal, konsisten morning rutin lagi. Yanti juga skill menggambarnya bertumbuh. Oji juga skill menulis tangan, karena di PKBM-nya banyak menulis tangan, dia juga semakin bertumbuh, ditambah dia menjurnal gitu ya, jadi semakin baik lah gitu. Terus itu sih. Nah, ya aku juga mencatat proses journaling kita. Kita tuh makin nyaman melakukan journaling karena tertata. Sudah ada modul-modulnya dari Rumah Inspirasi yang memudahkan buat kita, ya lumayan loh garis-garisin bullet journal atau kemudian memandangi gitu ya. Memandangi kertas kosong mau ditulis apa, mau digaris apa, itu lumayan. Kita menuangkan kreativitas di situ. Dan aku tuh kayaknya yang paling lama ya di situ gitu. Jadi ya ketika dapat jurnal yang cocok gitu ya, aku udah tinggal ngisi, itu senang banget karena waktunya jadi lebih nggak lama menghabiskan energi di mikirin ini kan, desain modul gitu. Jadi kita kebantu banget sama modul-modul journalingnya dari Rumah Inspirasi. Nah, apa yang kedepannya yang menurut Mama ingin kedepannya seperti apa? Ingin kedepannya sama anak-anak ya. Kedepan itu sebenarnya pingin mulai rutin lagi bikin project based learning, terus bikin, aku mungkin sama anak-anak juga rutin bikin baking gitu. Pokoknya lebih sering masak lagi gitu, dan kayaknya tahun ini aku belum memulai. Terus ya pingin mulai sama anak-anak, pingin mulai masak gitu. Terus yang ditingkatkan ya, tingkatkan ya, Yanti tetap lanjut ya dengan kelas menggambar, ada kreasita, ada kelas Kak Dudi, kelas belajar art.
Terus kelas bahasa Inggris ya masih pingin dicoba. Oke. Sama aku juga untuk kedepannya merasa bahwa mungkin project based learningnya perlu yang lebih simple gitu, yang maksudnya ketika kita secara kehadiran belum bisa, karena kan harusnya kita memang perlu hadir kan di dalam project based learning itu menjadi sebuah momen yang berbeda dengan belajar keseharian. Kan sekarang kita kan belajar juga, kita kan ya spontan, terus kita suka ada ngobrol, kita ada nonton film bareng, terus kita ngobrol tentang film, tapi kan tidak ada yang kita niatkan khusus buat bikin project gitu. Nah, itu aku merasa perlu ada, tapi ya karena mungkin yang sebelumnya terasa effortnya gitu, lumayan effortnya gitu untuk ngebungkusnya, dan nah itu memang perlu dialokasikan sih energi untuk itu, tapi akhirnya gimana caranya cari yang lebih sederhana tapi bisa tereksekusi dengan baik. Aku juga mikir misal kayak project masak gitu, karena kan masak tuh salah satu keterampilan yang penting ya, maksudnya anak-anak juga banyak belajar dari kegiatan memasak gitu, jadi pengen nyari kayak resep-resep yang simple, yang anak-anak tuh misalnya aku cuma nemenin aja tapi mereka bisa ngerti, kayak pancake kan mereka udah bisa jalan sendiri pancake gitu ya. Bisa sih waffle yang pakai waffle gitu kan. Nah, resep-resep yang seperti itulah gitu yang aku mungkin perlu bisa ngumpulin resep-resep yang anak-anak bisa nyoba gitu. Oke. Ya seperti itulah mah refleksi kita di bulan ini. Intinya kita masih di dalam masa survival. Ternyata masih lanjut. Di masa ternyata sudah ketemu Januari dan masih suasana pandemi, ya udah kita jalani, kita syukuri, kita nikmati momen-momen ini untuk lebih banyak belajar di rumah saja, mengembangkan diri secara online. Apa yang bisa kita lakukan bersama, harus tetap semangat dan melakukan hal-hal yang produktif, terus ya bisa memaknai setiap peristiwa dengan sebuah pemaknaan yang membangun, bukan yang kemudian bikin kita jadi lemas gitu, tapi walaupun di rumah nggak boleh lemas gitu, harus tetap semangat, tetap berkarya, tetap mencari cara gitu kan. Baiklah, terima kasih sahabat semua. Kalau ada yang nonton sampai kalau ada yang mendengarkan sampai kita suaranya sudah serak, memang sudah malam. Betul. Dan kayaknya karena cuaca lagi dingin, terus seharian tuh mendung, nggak jelas gitu cuacanya, memang jadi bikin badan kita tuh agak-agak kayak masuk angin gitu apa gimana gitu. Tapi ya kita bersyukur sore tadi kita bisa istirahat, jadi malam kita bisa bikin refleksi ini. Karena kalau tidak diniatkan bisa kelewat lagi, dan nanti ngebungkus refleksi 2 bulan itu kebanyakan. Mendingan sedikit tapi ya dibungkus lagi ketimbang nanti deh sekalian. Soalnya pernah waktu itu kan kita 2 bulan, ternyata jadi panjang podcast. Jadi ya kita harus mengalokasikan, meniatkan, ini bagian dari dokumentasi perjalanan keluarga kita, bagian dari proses bertumbuh bersama anak-anak. Jadi ya kita niatkan. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Kalau ada yang mendengarkan. Oke. Sampai kita ketemu lagi di bulan Februari 2021. Sehat-sehat semua. Bye.